Sonen izin mungkin boleh update untuk kasus Ian Kasela sendiri sampai saat ini sudah bergulir sampai di mana, Pak? Ada jumpa pers dari pihak yang kami sudah laporkan. Kami menyimak, mendengar apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, bahwa kalau saya menilai melihat ini mungkin saja ada miss, ya, ada miss misanggapan lah, mispersepsi, yang dimana mungkin yang dimaksud ya oleh pihak kemarin yang sudah kami laporkan itu pemalsuan surat perjanjian. Padahal tentunya nilai kerugian daripada Ian Kasela secara pribadi maupun grup band Raja secara keseluruhan itu jelas-jelas. Siapa sih yang memulai ini semua? Tentunya dari pihak orang yang kami sudah laporkan, ya, pihak mereka. Apa dan bagaimana? Ya, mereka mensomasi grup band Raja, mensomasi Ian Kasela, ya, yang notabene beliau adalah vokalis grup band Raja, menggugat, meminta grup band Raja dan Ian Kasela membayar 20 miliar atas lagu Cinderella tersebut yang katanya memang diciptakan oleh beliau. Ian sendiri tidak memungkiri ya bahwa memang itu ciptaan. Namun demikian pada surat yang kami sudah teliti, sudah melihat bahwa di tahun 2010 itu peralihan hak khusus lagu Cinderella itu sudah terjadi. Ya, di situ ada transaksional lah. Dan juga di surat perjanjian tersebut jelas ada hak-haknya sejauh mana dan apakah masih ada dalam lagu Cinderella sampai saat ini atau tidak. Nah, ini yang sedang kami laporkan sebenarnya. Ya, kalau ditanya kenapa grup band Raja merasa dirugikan, sudah pasti dirasa dirugikan dengan munculnya seseorang yang mengaku sebagai pencipta dan menggugat atau meminta pembayaran 20 miliar itu sudah sangat membuat ya Ian Kasela maupun grup band Raja menjadi cemar, ya, menjadi terganggu, menjadi diboikot oleh beberapa daerah karena dianggap mencuri atau tidak membayar, kan begitu. Pada faktanya justru sebalik. Nah, ini mungkin ada mispersepsi atau salah atau kurang penyampaian daripada si pencipta lagu kepada pengacaranya pencipta lagu. Sehingga kami saat ini 2 laporan polisi, baik itu di Direktorat Kriminal Khusus maupun di Direktorat Kriminal Umum, yang dimana secara pribadi Mas Ian melaporkan dan juga grup band Raja melaporkan, sedang berjalan on the track. Bang Sonen, tanggapan Bang Sonen sendiri nih, Ian Kasela dikeluarkan dari grup aksi seperti apa? Itu yang sangat kami sayangkan, ya. Tentunya di sana kan ada orang hukum, ya. Kami yakin di sana ada orang hukum yang mengerti hukum atau paling tidak musisi yang mengerti. Di mana saat ini Ian Kasela lah yang merasa dirugikan bersama grup band Rajanya, bahkan secara hukum sudah resmi melaporkan dugaan adanya nilai-nilai kerugian tersebut, tapi kenapa malah dia yang sebagai korban, kenapa dia yang dikeluarkan tanpa ada pemanggilan atau duduk bersama. Ya, justru ini yang kami sayangkan. Harusnya ketika di situ ada orang hukum manggil dua, ini ada apa sih? Kamu sini berdua duduk, coba jelasin apa. Jangan serta-merta langsung dikeluarkan tanpa alasan, katanya. Nah, ini yang menjadikan sesuatu organisasi itu jadi kurang baik, ya, atau kok kayak seperti tidak paham hukum, yang dimana seharusnya ya sesuatu itu bisa dikatakan melanggar atau terbukti pidananya ketika sudah inkrah putusan dari pengadilan. Ini kan justru Ian yang menjadi korban, Ian yang melaporkan seseorang itu, tapi malah Ian yang dikeluarkan. Ini kan agak aneh, ya, agak lucu gitu. Dari masalah ini langkah selanjutnya yang akan ditempuh Ian seperti apa? Ya, perlu saya jelaskan bahwa yang pertama bahwa kemarin kita dampingi Pemeriksaan. Pelapornya adalah manajer daripada grup band sendiri, sudah diperiksa kurang lebih hampir 18 pertanyaan dari Polda Metro Jaya, dan juga ada laporan juga di Krimum kalau tidak salah. Nah, prinsipnya bahwa Ian Kasela itu sama grup band Raja akan memperjuangkan hak-haknya. Soal nanti
ada yang mengklaim bahwa begini dan begitu, biarkan hukum yang berjalan. Bahwa kami tidak memungkiri bahwa pencipta lagunya ya benar, tapi juga di 2010 juga ada perjanjian bahwa segala hak semuanya sudah diserahkan kepada yang kesalahan dan grup Raja, sehingga itu ada transaksional, buktinya ada, kita semua lengkap, perjanjiannya ada, dan yang bersangkutan juga ada di situ gitu loh. Jadi nanti biarkan saja semua bergulir, ya kan. Ada informasi kemarin kita dapat bahwa mereka juga mau melakukan hukum, upaya hukum, silakan saja. Kalau ini kan negara hukum, siapa yang merasa diri korban, silakan. Nanti kan di pengadilan yang akan memutuskan siapa yang salah atau siapa yang benar gitu loh. Biar jangan terjadi opini-opini yang justru yang menyesatkan. Kami sebagai kuasa hukum daripada yang kesalahan grup Raja udah pasti sudah siap, karena sebelumnya juga kami sudah gelar berkas. Kita mengambil langkah hukum, udah pasti kan juga pasti ada alas hukum yang kuat. Kalau tidak mungkin juga kami bisa melaporkan dan diterima laporan kami di Polda Metro Jaya, 2 laporan loh mas, ya, supaya ini juga menjadi salah satu edukasi hukum yang baik, bahwa setiap orang yang merasa dirugikan di negara ini silakan mengambil langkah hukum, baik pidana atau perdata. Nah, kami sudah lakukan itu. Kalau yang lain masuk spekulasi, silakan. Kita akan buktikan bahwa kami punya bukti yang sangat kuat, sehingga kami melaporkan yang bersangkutan. Orangnya yang korban, malah dia yang sekarang merasa dijolimin oleh teman-temannya sendiri. Kan dia harusnya dibantu dong, supaya yang bersangkutan itu kan saat ini kan sangat Mas, supaya Mas tahu bahwa beberapa media bahkan di beberapa daerah itu sudah blok ya, mereka tidak boleh bernyanyi atau panggung di beberapa wilayah. Itu kan sudah muncul di media, kemarin kami bawakan juga ke Polda Metro sebagai salah satu alat bukti bahwa kerugian itu secara material, imaterial itu sudah terjadi gitu mas. Makanya ini nanti dalam perjalanan itu, proses hukumnya sedang berjalan, mudah-mudahan kalau memang ada saling bisa berdiskusi baik, kenapa tidak? Tapi kalau memang dua-duanya ngotot, ya berarti kan penegakan hukum, biarkan pengadilan memutuskan siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Yang salah yang benar nanti di pengadilan. Kalau di kepolisian itu kan berproses, di kejaksaan berproses, pengadilan yang akan memutuskan itu. Dan kami siap hadapi siapapun yang jangan berpolemik, jangan beropini di mana-mana, bahwa kami siap untuk hadapi itu, ya. Karena kami adalah penasihat hukum daripada yang Kasel dan juga manajemen Raja, sudah melakukan langkah hukum, bukan hanya omong doang.